Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Leonardo Stundung. Saya merupakan mahasiswa Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan memberikan penyuluhan kepada kita semua tentang meningitis. Teman-teman, yang pertama yang perlu kita ketahui itu, apa itu meningitis? Jadi, meningitis itu merupakan kondisi ketika penyakit terjadi peradangan pada inflamasi, yaitu pada selaput otak atau meningen. Uh, Umumnya, penyakit meningitis ini adalah disebabkan oleh virus, jamur, bakteri, dan lain-lainnya. Yang kedua, apa tanda dan gejala dari meningitis? Jadi, meningitis ini memiliki tanda dan gejala. Yang pertama itu terjadi demam tinggi, leher terasa kaku, sakit kepala berat, kejang, sensitif terhadap cahaya, mual atau muntah, ruam, dan nafsu makan berkurang. Kemudian teman-teman, apa saja komplikasi dari penyakit meningitis ini? Jadi, penyakit meningitis ini yang pertama itu dapat menyebab terjadinya kehilangan penglihatan. Kedua, terjadinya kejang, kemudian terjadinya gangguan ingatan, terjadinya migran, kehilangan pendengaran, kemudian terjadinya juga gagal ginjal, siok, kesulitan berkontraksi, kerusakan otak, dan hidrosefalus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena setelah terjadi peradangan pada selaput otak, maka pada penglihatan juga itu akan berpengaruh, di mana pada saraf penglihatan pada mata itu dapat berpengaruh. Kemudian, dari hal ini, bagaimana cara pencegahan terhadap penyakit ini, terhadap penyakit meningitis ini? Pencegahan yang paling pertama yaitu dengan melakukan yaitu mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Itu karena penyakit meningitis ini yang merupakan faktor penyebabnya, salah satunya itu adalah bakteri. Ketika kita mencuci tangan, maka proses masuknya bakteri kepada tubuh kita itu akan teratasi. Kemudian jaga jarak dengan orang yang sudah terinfeksi. Dengan menjaga jarak dengan orang yang terinfeksi penyakit meningitis ini, maka ini penyebaran penyakit meningitis ini akan berkurang, akan teratasi. Kemudian gunakan masker jika sedang sakit. Ketika kita sedang sakit dan apalagi penyakit yang kita derita adalah penyakit meningitis atau penyakit yang menular, sebaiknya kita harus menggunakan masker. Itu kenapa? Itu karena ketika kita tidak menggunakan masker, maka ketika kita bersin, maka virus yang ada di dalam tubuh kita atau bakteri itu akan memagi kepada orang lain. Kemudian dari asap rokok dan istirahat yang secukupnya. Kemudian ada pun pencegahan yang dilakukan dengan pengobatan, yaitu ketika kita membutuhkan pengobatan. Yang pertama itu pencegahan dengan vaksin. Pencegahan dengan vaksin ini bertujuan untuk yang pertama itu sebelum kita terinfeksi oleh penyakit meningitis ini, pemberian vaksin itu bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh kepada kita. Di mana ketika sudah diberikan vaksin, maka kekebalan tubuh kita akan meningkat, sehingga ketika terjadi adanya infeksi meningitis, masuknya bakteri ke dalam tubuh yang menginfeksi meningitis, maka kita sudah memiliki kekebalan tubuh. Maka dari itu kita tidak akan terkontaminasi atau terkena penyakit meningitis ini. Kemudian teman-teman, bagaimana untuk pengobatan meningitis ini? Jadi pengobatan meningitis yang pertama itu untuk meningitis virus. Jadi untuk pengobatannya itu pada kondisi tertentu, meningitis yang disebabkan oleh virus ini dapat disembuhkan oleh sendirinya. Namun jika kondisi meningitis yang disebabkan oleh virus tergolong parah, mungkin bisa melakukan pengobatan ke dokter. Kemudian meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Pada meningitis yang disebabkan oleh bakteri, pengobatan yang dilakukan dapat berupa pemberian antibiotik atau kortikosteroid. Yang kemudian untuk meningitis jamur, radang selaput otak yang disebabkan oleh meningitis jamur
dapat diatasi dengan obat anti jamur. Sekian penyuluhan dari saya tentang meningitis. Semoga materi yang saya berikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.